Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ratnasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan menjelaskan materi tentang rekrutmen dan seleksi. Poin pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, tujuan rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, perbedaan rekrutmen dan seleksi. Keempat, merencanakan dan memprediksi pekerjaan. Kelima, sumber-sumber perekrutan. Keenam, proses rekrutmen. Dan yang terakhir, proses seleksi dan penempatan. Pengertian rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen menurut Mardianto tahun 2014 menjelaskan rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, rekrutmen adalah proses aktif mencari, menemukan, dan memperkerjakan kandidat untuk posisi atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya, seleksi. Menurut Malayu Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan menentukan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Jadi, seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan dalam perusahaan. Tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuan rekrutmen agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lainnya. Tujuan seleksi yaitu pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu pekerjaan. Kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Ketiga, mengevaluasi dalam pekerjaan dan penempatan pelamar sesuai minat. Keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang terakhir, kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Perbedaan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dilakukan sebelum seleksi dan biasanya rekrutmen dilakukan memilih surat lamaran yang datang dari pelamar dan dilihat dengan cara pelengkapan administrasinya. Sedangkan seleksi dilakukan setelah rekrutmen berhasil. Biasanya dilakukan dengan cara wawancara atau tes yang lainnya. Setelah itu berlanjut ke tahap berikutnya dengan cara training atau dapat juga langsung kerja kalau calon tersebut sudah berpengalaman di bidangnya. Merencanakan dan memprediksi pekerjaan. Manajemen perusahaan mengetahui hal apa yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan dan kemudian menetapkan calon pelamar dengan kualifikasi tertentu yang harus direkrut untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kesalahan
dalam menganalisis pekerjaan akan berdampak pada seluruh upaya peningkatan sumber daya manusia menjadi tidak bermanfaat. Sumber-sumber perekrutan. Sumber-sumber perekrutan terdiri dari dua sumber, yaitu sumber internal dan eksternal. Yang pertama, sumber internal, memutasikan karyawan yang memenuhi standar dari jabatan yang lowong tersebut. Keunggulan dari sumber internal, yang pertama, biaya relatif murah. Yang kedua, organisasi mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong. Ketiga, pekerja memiliki motivasi yang tinggi. Keempat, pengembangan karir jelas. Dan yang terakhir, kelima, pekerjaan memahami semua keadaan dan peraturan di perusahaan. Dan selanjutnya, kelemahan dari sumber internal. Yang pertama, tidak selalu memberikan perspektif baru. Dan yang kedua, pekerja yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Kedua, sumber eksternal. Karyawan yang mengisi jabatan yang lowong direkrut dari sumber-sumber luar perusahaan, contohnya kantor penempatan tenaga kerja dan lembaga-lembaga pendidikan. Keunggulan dari sumber eksternal yaitu yang pertama, memiliki gagasan dan pendekatan baru. Kedua, bekerja mulai lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalaman. Dan yang terakhir, ketiga, tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Dan kelemahan dari sumber eksternal yaitu pertama, keterbatasan keteraturan antara karyawan dengan perusahaan. Kedua, moral dan komitmen karyawan rendah. Dan yang terakhir, ketiga, periode penyesuaian yang relatif lama. Proses rekrutmen. Proses rekrutmen yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan yang lowong dan beberapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Yang keempat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Metode pengrekrutan jabatan terdiri dari metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup yaitu pengrekrutan yang hanya diinformasikan kepada karyawan atau orang-orang tertentu. Dan sedangkan metode terbuka yaitu perekrutan yang diinformasikan secara luas melalui memasang iklan pada media massa baik secara cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. 5. Memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Keenam, menyaring atau menyeleksi kandidat. Ketujuh, membuat penawaran kerja. Dan yang terakhir, kedelapan, mulai bekerja. Proses seleksi dan penempatan. Proses seleksi. Langkah-langkah yang biasanya ditempuh dalam proses seleksi yaitu pertama, penerimaan surat lamaran. Kedua, penyelenggaraan ujian. Ketiga, wawancara seleksi. Keempat, pengecekan latar belakang pelamar dan surat-surat referensi. Kelima, evaluasi kesehatan. Keenam, wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan langsung. Ketujuh, pengenalan
pekerjaan, dan yang terakhir ke-8 keputusan atas lamaran. Selanjutnya, penempatan. Pada tahap ini, seorang karyawan baru akan ditempatkan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya atau sesuai kesepakatan pada saat proses seleksian. Penempatan tidak hanya berlaku bagi karyawan baru, akan tetapi berlaku bagi karyawan lama juga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.